Cerita dimulai dengan menampilkan seorang aktris yang sedang terlibat skandal. Dia baru saja turun dari pesawat sudah langsung dikerumuni oleh sekelompok wartawan. Dalam situasi genting, dia hanya bisa bersembunyi di dalam toilet untuk mengganti pakaian. Namun, tanpa diduga, dia tetap dikenali orang lain sehingga panik dan salah naik ke mobil orang lain. "Cepat, tolong bantu saya, segera masukkan koper ke bagasi," katanya. Pria itu bertanya, "Apakah Anda?" Belum selesai pria itu bertanya, sang aktris menjawab, "Saya Chin Fei." Saat itu, di dalam hati pria itu ada sedikit kebingungan sekaligus kegembiraan. Karena sudah terlanjur, dia pun hanya bisa menjadi sopir dadakan bagi gadis ini. Namun, telepon dari Julie membuat Chin Fei menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Mengapa kamu belum naik mobil?" "Aku sudah di dalam mobil." "Kamu yakin sudah naik mobil Audi hitam dengan nomor polisi 65,527? Saat itu, Chin Fei akhirnya sadar bahwa dia salah naik mobil. Ternyata karena terburu-buru, dia salah melihat angka terakhir pada nomor polisi mobil. Wanita ini bernama Chin Fei. Karena dia telah membantu sahabatnya yang juga seorang aktris, Jinna, untuk bernegosiasi memutus kontrak, akhirnya dia malah disalahpahami telah diam-diam bertemu dengan seorang pengacara pria yang sudah menikah di tengah malam. Jinna khawatir perusahaan akan mengetahui niatnya untuk memutus kontrak, sehingga tidak mau membela Chin Fei. Akhirnya, Chin Fei hanya bisa menanggung kesalahpahaman ini sendirian. Namun, justru karena kebetulan inilah, mereka berdua akhirnya mengalami kisah yang indah bak cerita dongeng. "Apa yang kamu lakukan? Mana alat perekamnya? Serahkan," kata Chin Fei. Chin Fei salah paham bahwa pria ini adalah wartawan atau penggemar fanatiknya. Namun, pria itu terus-menerus menyangkal dan mengatakan bahwa dia sedang buru-buru mengejar penerbangan. "Buru-buru mengejar pesawat, ya? Kalau begitu, kenapa kamu begini? Aku bisa menuntutmu karena pelecehan." Untungnya, Chin Fei tidak menemukan alat perekam apapun di tubuh pria itu. Selain itu, pria tersebut juga memiliki riwayat pembelian tiket pesawat yang bisa dijadikan bukti. Saat itulah Chin Fei mulai percaya pada ucapannya. Namun, ketika Chin Fei merasa sangat lelah, dia secara tidak sengaja mengangkat bantal kursi di sampingnya dan menemukan bahwa di bantal itu ada gambar wajah dirinya yang sangat besar. Bahkan lagu yang diputar di mobil itu adalah lagunya sendiri. Saat itu, Chin Fei benar-benar tidak bisa lagi mempercayai bahwa pria itu tidak punya niat apa-apa terhadapnya. "Berhenti. Nona Chin, Anda benar-benar salah paham. Kalau ada yang ingin dibicarakan, tunggu saja dan bicarakan dengan polisi." Pria itu membuktikan bahwa dirinya adalah seorang dokter yang bekerja di rumah sakit Heshi. Sama sekali bukan wartawan atau penggemar fanatik Chin Fei. Atas permintaan manajer Rensiki, Chin Fei akhirnya dengan enggan meminta maaf kepada pria itu atas kesalahpahaman yang terjadi. Rensiki merasa permintaan maaf Chin Fei tidak tulus, sehingga Chin Fei menulis surat permintaan maaf. Tidak disangka Zizi yang baru saja pulang ke rumah langsung membingkai surat permintaan maaf itu. "Chin Xiaofei, hari-hari kita ke depan masih panjang. Aktris Chin Fei yang penuh kontroversi ini harus menghadapi krisis besar dalam karirnya. Film baru yang sudah dinegosiasikan dibatalkan. Acara variety show yang direkam minggu lalu juga ingin menghapus semua penampilannya." Manajer Rensiki sangat cemas, namun Chin Fei sendiri tampak tidak peduli. "Sebenarnya aku memang tidak suka naskah itu," kata Chin Fei dengan santai, membuat Rensiki merasa tidak berdaya. Kebetulan, dana bantuan dari rumah sakit Heshi untuk rumah sakit Linkang bermasalah. Ada kekurangan dana lebih dari 2 juta yuan. Setelah Zizi mengetahui bahwa setiap tahun Chin Fei menyumbang 1 juta yuan ke rumah sakit mereka, dia pun memikirkan cara untuk membantu Chin Fei keluar dari skandal. Dia membantu pengurus dana rumah sakit menghubungi manajer Chin Fei dan menyarankan agar Chin Fei menyumbang 2 juta yuan untuk menutupi kekurangan dana, serta sebagai relawan selebriti bersama tim medis mengantarkan alat gamma knife ke pasien di Kabupaten Linkang. Rensiki merasa ini bisa membantu memulihkan citra Chin Fei, sehingga langsung setuju dengan senang hati. Namun, setelah Chin Fei memulai perjalanan ini,
dia mendengar para perawat wanita dalam tim medis membicarakan skandalnya. Wanita tua itu banyak akal juga. Wanita tua, dia berani tenang saja, dia tidak keluar. Atas saran asisten, Qin Fei yang sedang berada di tengah badai gosip pun dengan terpaksa menahan amarahnya. Saat itu, Zizi membela Qin Fei, membuat asisten curiga bahwa Zizi adalah penggemar Qin Fei. Bahkan Qin Fei sendiri merasa mungkin memang begitu, karena dia merasa wajah pria itu sangat familiar. Saat itu Ren Shiki menelepon, tapi Qin Fei meminta asistennya untuk tidak mengangkat. Ternyata Ren Shiki telah menghubungi banyak media untuk meliput kegiatan Qin Fei. Qin Fei setuju menjadi relawan dan menyumbang, tapi tidak setuju jika Ren Shiki mempublikasikan hal itu. Maka dia membiarkan media menunggu di bandara, padahal dia datang dengan kereta cepat. Bahkan Zizi pun tidak menyadari kehadirannya. Baru setelah turun dari kereta cepat, Qin Fei tiba-tiba memanggil Zizi dari belakang. "Bukankah kamu baru datang malam ini? Manajerku bilang dia punya kenalan di rumah sakit Du, namanya Zizi." Zizi tampak bingung dan lagi-lagi harus menjadi sopir Qin Fei. Qin Fei tahu bahwa kegiatan relawan ini adalah usulan Zizi kepada Ren Shiki, sehingga dia curiga pria itu sengaja mendekatinya. Maka dia langsung berkata bahwa dia tidak akan pernah menyukai penggemarnya sendiri. Namun, saat mobil mereka melewati jalan pegunungan, tiba-tiba terjadi longsor. Meskipun Zizi tetap tenang dan berhasil menyelamatkan mereka, keluarga yang tinggal di pinggir jalan pegunungan justru tertimpa musibah. Seorang gadis kecil terkubur di bawah reruntuhan rumah. Qin Fei yang berhati baik tidak mempedulikan bahaya. Bersama Zizi berusaha menyelamatkan korban. Setelah berjam-jam bekerja keras dalam operasi penyelamatan, Qin Fei kehabisan tenaga hingga jatuh pingsan. Dari seorang pria yang tidak pernah mengidolakan siapapun, Zizi kini jatuh cinta pada aktris yang aktingnya biasa saja. Bahkan rekan kerjanya Yu Zecheng tidak mengerti apa yang membuat Zizi menyukai Qin Fei. "Dulu kamu bukan orang dangkal seperti ini. Kamu salah lihat, aku memang orang dangkal. Kalau begitu kamu harus bilang ke dia." Namun, meski didorong oleh Yu Zecheng, Zizi merasa mustahil seorang penggemar bisa naik tingkat menjadi kekasih. Menurutnya, minimal harus jadi asisten dulu, baru bisa menyatakan cinta. Sementara itu, Qin Fei yang baru sadar dari pingsan merasakan lengannya sangat sakit. Berkat pengingat asisten Kak Fei Fei, dia baru ingat bahwa semalam dia dan Zizi menggunakan pakaian mereka untuk melindungi Sasa dari hujan selama 2 jam. Setelah dia pingsan, Zizi yang menggendongnya ke rumah sakit. Qin Fei tiba-tiba merasa sangat cemas, khawatir akan difoto media dan jadi bahan gosip lagi. Melihat jaket kulitnya rusak parah, Qin Fei yang tidak suka syuting pun menangis keras. Sepertinya dia harus syuting beberapa film lagi untuk mengganti jaket itu. Setelah tahu Zizi ada di ruang rawat Sasa, Qin Fei ingin ke sana untuk berterima kasih karena sudah membawanya ke rumah sakit. Tapi tanpa sengaja mendengar para perawat membicarakan bahwa pingsannya kemarin hanya pura-pura. Bahkan Zizi dan Sasa pun tidak membelanya. "Kamu nonton film Ming Yue karena suka Qin Fei, ya? Siapa juga yang mau nonton dia? Bikin kesal saja." Meski Qin Fei agak kesal, dia tidak terlalu memikirkannya. Malah bermain dengan Sasa untuk mengalihkan ketakutan gadis kecil itu sebelum operasi. Qin Fei mengira Zizi sendiri yang akan mengoperasi Sasa, tapi ternyata Zizi mengatakan bahwa dia hanya dokter rehabilitasi. Padahal dulunya dia adalah dokter bedah toraks terbaik di rumah sakit, hanya saja setahun lalu. Karena suatu alasan dia pindah ke departemen rehabilitasi. Qin Fei tidak tahu soal ini dan kembali bertanya, "Kamu sebenarnya penggemarku kan?" Zizi lagi-lagi menyangkal. "Lalu kenapa kamu menggendongku seperti putri?" Saat itu darurat, jangan kepedean. Melihat Qin Fei pergi, Zizi tersenyum manis. Qin Fei punya hobi menari di malam hari. Saat itu dia sedang menari sendiri di lantai bawah asrama rumah sakit. Kebetulan Zizi melihatnya dan menyadari bahwa tatapan mata Qin Fei saat menari sangat berbeda dengan saat berakting. Saat mereka diam-diam minum sup ayam buatan Yu Zecheng, Qin Fei berkata bahwa saat Zizi menolong Sasa, tatapan matanya juga berbeda. Zizi pun berdiskusi dengannya tentang prinsip-prinsip filsafat cinta dan kehidupan.
Setelah perbincangan panjang, mereka tertangkap basah oleh Yu Zecheng. "Lauhan, aku cuma coba sedikit." Tak ada yang menyangka seorang aktris yang tidak suka syuting ternyata suka menari. Namun, sebuah insiden 5 tahun lalu membuat Qin Fei kehilangan kemampuannya menari tepat sebelum naik panggung. "Andai saja orang itu tidak menyelamatkanku, biarkan saja aku mati dalam ledakan itu." Mendengar ini, Zizi terdiam, lalu bertanya, "Kamu benar-benar berpikir begitu? Kamu tidak berharap dia menyelamatkanmu? Itu semua sudah berlalu." Ternyata saat serangan di Paris 5 tahun lalu, Zizi kebetulan berada di dekat lokasi kejadian dan berhasil menyelamatkan Qin Fei. Melihat name tag di dada Qin Fei yang sedang mengikuti lomba menari, Zizi baru sadar bahwa Qin Xiaofei kecil yang dulu pernah membantunya adalah Qin Fei. Saat TK, Zizi sering dibuli karena tubuhnya gemuk. Qin Xiaofei kebetulan melihat dan membantunya mengusir para pembuli, bahkan memberinya permen agar tidak menangis. Setelah itu, Zizi yang dikenal sebagai murid teladan mewakili kelasnya dalam lomba menyanyi. Saat latihan, karena gugup, dia tidak bisa menyanyi dengan lancar. Qin Xiaofei kembali membantunya mengatur tempo lagu, sehingga Zizi bisa menyelesaikan latihannya dengan baik. Sejak itu, Zizi menjadi penggemar setia Qin Xiaofei, diam-diam selalu memperhatikannya. Pertemuan tak terduga di bandara sebelumnya juga, karena Zizi hendak menghadiri fan meeting offline Qin Fei. Namun, setelah tahu Qin Fei sangat sedih karena tidak bisa menari lagi, Zizi merasa sangat bersalah. Karena setelah menyelamatkan Qin Fei dari bahaya, dia tidak langsung membawanya ke rumah sakit, melainkan merasa lukanya tidak parah dan memilih menolong orang lain dulu. Keesokan paginya, Zizi meminta Qin Fei memperagakan gerakan rehabilitasi untuk pasien di rumah sakit. Seorang nenek mengenali Qin Fei yang sering muncul di TV sebagai pemeran antagonis. Nenek itu lalu menceritakan pada semua orang agar mereka tidak memandang Qin Fei dengan curiga. Qin Fei sengaja menunggu malam hari saat sedikit orang untuk mandi. Namun, asisten Kak Fei Fei lupa memberitahu bahwa kamar mandi sedang mati air dan listrik, sehingga Qin Fei baru mandi setengah sudah kehabisan air, bahkan karena gelap tiba-tiba dia terjatuh. Saat itu Zizi kebetulan lewat. Mendengar suara aneh dari kamar mandi, Zizi akhirnya memberikan air simpanannya untuk membantu Qin Fei keramas. Dia juga menyarankan, daripada terus bersembunyi, lebih baik tampil terbuka di depan semua orang. Lagi pula di rumah sakit ini hanya ada 100-an pasien, kalau sering bertemu juga lama-lama mereka akan bosan. Selain itu, di pegunungan ini sinyal tidak bagus. Kamu tidak perlu khawatir akan direkam atau difoto lalu diunggah ke internet. Qin Fei merasa masuk akal. Keesokan harinya dia tidak lagi menyembunyikan keberadaannya. Melihat ada yang diam-diam memotretnya, dia malah dengan senang hati berfoto bersama. Mengetahui para pasien khawatir sinyal buruk sehingga tidak bisa menonton siaran langsung festival pertengahan musim gugur, Qin Fei meminta izin direktur rumah sakit untuk mengadakan pertunjukan seni kecil, di mana dia sendiri yang menjadi pemain tunggal untuk semua pasien. Tak disangka, saat Qin Fei baru setengah menyanyi di atas panggung, hujan deras turun. Melihat semua orang pergi, Qin Fei yang sedang bersemangat jadi bingung. Saat itu, Zizi datang membawa payung ke sampingnya, dan para pasien yang pergi pun kembali dengan membawa payung. Melihat pemandangan itu, Qin Fei sangat gembira dan melanjutkan pertunjukan hingga selesai dengan sukses. Setelah itu, Fei Fei memuji penampilannya, tapi akhirnya tetap meminta Qin Fei jangan menyanyi lagi, membuat Qin Fei sangat kesal. "Gaji bulan ini akan aku potong semua." Aktris itu menjadi relawan di rumah sakit pegunungan, tapi karena sinyal buruk, dia merasa sangat tidak nyaman. Maka dia menghubungi manajer Rensiki untuk mengirimkan alat penguat sinyal. Namun, saat dia sendiri mengemudi ke kabupaten untuk mengambil paket, dia tidak kunjung kembali. Kak Fei Fei khawatir Qin Fei tersesat di tempat asing ini dan sangat cemas. Zizi segera meminjam kunci mobil dari Yu Zecheng. Saat itu, Qin Fei sedang dalam perjalanan pulang, namun karena bertemu mobil yang mogok, dia ikut membantu menyelamatkan seorang jurnalis Prancis yang terjebak di dalam mobil, sehingga terlambat pulang. Qin Fei juga terluka di telapak tangannya karena pecahan kaca saat membantu. Saat Zizi tiba, dia melihat ada mobil yang bocor oli dan mulai terbakar.
terancam meledak. Dalam keadaan darurat, dia berteriak, "Qin Xiaofei!" Melihat gadis yang disukainya selamat, Zizi baru merasa tenang. Qin Fei penasaran kenapa dia dipanggil Qin Xiaofei, tapi belum sempat bertanya. Liu Yanze yang hanya terluka ringan sudah memanggil Zizi untuk membantunya. Ternyata dia juga teman dekat Zizi. Biasanya Liu Yanze bekerja di bidang keamanan, dan pekerjaan sampingannya adalah anggota tim penyelamat Xiaoyun. Kali ini, dia sedang mengadakan pelatihan di kabupaten sebelah. Mendengar kabar terjadi longsor di Kabupaten Linkang, dia bersama temannya dari Prancis yang seorang jurnalis datang untuk membantu, namun malah mengalami kecelakaan dan masuk rumah sakit. Meskipun Qin Fei telah berkontribusi dalam menyelamatkan korban kecelakaan, Zizi justru merasa sangat tidak puas dengan tindakan Qin Fei yang tidak tahu cara melindungi dirinya sendiri. Mungkin Zizi memang khawatir terhadap Qin Fei. Begitu mendengar bahwa Qin Fei belum juga kembali, semua orang sangat cemas. Tanpa ragu, Zizi langsung mengemudikan mobil keluar untuk mencari Qin Fei. Memahami perasaan Zizi, Qin Fei pun merasa sangat bangga. Tak disangka, saat Qin Fei menarik Zizi keluar untuk menikmati pemandangan, Kak Fei Fei tiba-tiba datang memberitahu mereka bahwa teman Prancis itu sudah sadar dan mengatakan bahwa ia mencurigai dirinya mungkin adalah pembawa virus katak. Qin Fei langsung terpaku karena saat itu telapak tangannya terluka dan ia sempat bersentuhan dengan darah orang tersebut. Zizi segera menenangkan Qin Fei bahwa kemungkinan tertular hanya 1:1000, apalagi teman Prancis itu juga baru mencurigai saja. Mereka masih harus menunggu hasil laporan laboratorium untuk bisa memastikan. Namun, Qin Fei tetap merasa sangat ketakutan. Di rumah sakit tidak tersedia obat penekan HIV, Zizi pun berkeliling ke seluruh pos kesehatan di kabupaten itu. Sebelum pergi, Zizi meminta rekannya untuk memberikan Qin Fei sebuah burung bangau kertas dan permen asam plum. Saat itu, Qin Fei baru teringat bahwa Zizi adalah anak laki-laki gemuk yang dulu selalu mengikutinya saat mereka kecil. Sampai larut malam, Zizi tidak mendapatkan hasil apa-apa, baru kemudian kembali ke rumah sakit. Ia mengatakan kepada Qin Fei bahwa obat penekan tercepat pun baru bisa sampai keesokan harinya. Zizi sangat berharap Qin Fei bisa merasa lebih baik saat menunggu hasil pemeriksaan. Namun Qin Fei justru merasa dirinya selalu sial, sehingga meminta Zizi untuk tidak melakukan apa-apa lagi. Zizi pun merasa sangat sedih. Langsung memeluk Qin Fei erat-erat, mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu berada di samping Qin Fei. Tepat setelah Zizi selesai bicara, lampu yang tadinya tidak menyala tiba-tiba menyala terang. Teman Prancis yang mencurigai dirinya terinfeksi virus katak itu juga tiba-tiba datang, mengatakan bahwa hasil pemeriksaan sudah keluar dan hasilnya negatif. Qin Fei yang tadinya terjebak dalam kegelapan, mendengar itu, seolah seluruh dunia di sekitarnya menjadi terang, merasa inilah keberuntungan yang dibawa Zizi untuknya. Terima kasih, anak gendut, aku mengenalimu. Sebagai seorang relawan penyelamat terkenal di media sosial, teman Prancis itu mengunggah video ucapan terima kasih atas tindakan heroik Xiaofei. Karena itu, kabar bahwa Qin Fei diam-diam menjadi relawan di rumah sakit pegunungan pun tersebar luas. Qin Fei yang sebelumnya terjerat skandal karena dianggap tidak bisa berakting, sejak saat itu mulai mengubah citranya. Sebuah acara amal khusus mengundangnya untuk hadir. Manajer Ren Shiki meminta Qin Fei untuk mengakhiri pekerjaan relawannya lebih awal. Liu Yanze mendorong Zizi untuk segera menyatakan perasaan pada Xiaofei sebelum ia kembali, dan berkata, "Kamu bukan hanya anak gendut dulu, tapi juga pahlawan super yang pernah menyelamatkannya di Paris." Peristiwa di Paris waktu itu tidak bisa aku ceritakan padanya. Pasti dia tidak akan berterima kasih padaku. Namun Zizi tetap bertekad untuk mengungkapkan perasaannya. Tak disangka, saat ia sampai di depan pintu asrama Qin Fei, ia tanpa sengaja mendengar percakapan antara Qin Fei dan asisten Kak Fei Fei. Kak Fei Fei menyarankan Qin Fei untuk berpamitan dengan Zizi. Namun, Qin Fei demi menutupi perasaannya, mengatakan bahwa ia dan Zizi hanyalah teman sekelas selama belasan tahun, bahkan biasanya jarang berkomunikasi. Pamit untuk apa, Zizi pun merasa sangat kecewa. Untungnya, Kak Fei Fei yang jeli segera mencari Yu Zhecheng untuk meminta kontak Zizi.
Apapun yang terjadi, kamu harus melaporkannya padaku, tidak masalah. Namun, saat Xiaofei kembali ke kota untuk menghadiri acara amal, ia kembali dijebak oleh aktris Jin Weiwei. Jin Weiwei mengedit rekaman percakapan mereka dan menyebarkannya, sehingga para wartawan mengira bahwa Qin Fei menjadi relawan di rumah sakit Linkang hanya untuk pencitraan. Qin Fei marah dan membalas Jin Weiwei, yang justru membuat keributan semakin besar. Untung saja aktris senior Luo Xiaoxiao turun tangan membantunya. Setelah itu, Qin Fei mengucapkan terima kasih pada Luo Xiaoxiao. Tak disangka, alasan Luo Xiaoxiao mau membantu Qin Fei adalah karena Qin Fei pernah membantu Liu Yanze saat masih di Kabupaten Linkang. Dan Liu Yanze adalah cinta pertama Luo Xiaoxiao. Di dalam grup kerja tim medis, semua orang merasa tidak adil terhadap Qin Fei. Tak disangka, Zizi justru tidak berkata apa-apa, membuat Qin Fei sangat sedih, namun juga kecewa dengan sikap Zizi. Temannya berkata, "Hari ini Qin Fei mengalami masalah besar seperti ini. Apa kamu tidak khawatir sama sekali?" Zizi menjawab, "Banyak orang yang akan menggantikan aku untuk mengkhawatirkan dia. Tanpa aku juga tidak apa-apa." Ternyata kata-kata Qin Fei yang bertolak belakang dengan isi hatinya sebelumnya telah membuat Zizi sangat terluka. Ia merasa dirinya tidak penting di hati Qin Fei, ada atau tidak sama saja. Qin Fei sama sekali tidak tahu soal ini. Seharian hanya memegang ponsel, berharap bisa menjadi orang pertama yang melihat pesan dari Zizi. Kak Fei Fei yang melihat ini pun merasa sangat cemas, terus-menerus mengirim pesan pada Yu Zhecheng, memintanya agar Zizi segera menghibur Qin Fei. Namun, Zizi tetap tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Bahkan Qin Fei sendiri menemukan video yang dibuat Zizi untuknya telah diunggah ke internet. Adegan pun berpindah. Kita diperlihatkan Zizi dan Qin Fei bahkan belum resmi berpacaran, tapi sudah lebih dulu tinggal bersama. Semua ini bermula setelah Zizi menyelesaikan 2 minggu menjadi relawan di Kabupaten Linkang. Saat kembali ke kota, ia merasa fasilitas medis di sana kurang baik, sehingga membawa Sasa ke rumah sakit Heishi tempat ia bekerja. Karena orang tua Sasa sudah tiada. Setelah mengetahui hal ini, Qin Fei memutuskan untuk bertanggung jawab merawat dan membesarkan Sasa. Tak disangka, saat Qin Fei pergi ke tempat parkir rumah sakit, hal pertama yang ia lakukan adalah menampar Zizi dengan keras. Ternyata ia salah paham, mengira Zizi adalah wartawan yang membuntutinya. Zizi yang matanya terluka pun memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta Qin Fei meneteskan obat mata. Namun, Qin Fei merasa tidak puas karena Zizi memanggil nama lengkapnya Qin Xiaofei. "Jangan panggil aku Qin Xiaofei. Bagaimanapun juga aku 3 tahun lebih tua darimu. Lebih muda tapi tidak memanggil kakak. Itu kurang sopan." Setelah itu, saat mereka sedang berdiskusi tentang rencana pemulihan Sasa, Qin Fei tiba-tiba mendapat telepon dari ibunya. Ibunya mengatakan bahwa ia akan datang ke Danau Hai bersama ayah tiri dan adik tirinya selama beberapa hari. Awalnya, Qin Fei ingin memesan 2 kamar hotel untuk mereka, tapi ibu Qin bersikeras ingin menginap di rumah Qin Fei. Hubungan Qin Fei dengan ibunya memang tidak baik. Ia pun tidak ingin banyak bicara. Setelah menutup telepon, langsung mencari rumah kontrakan jangka pendek untuk tinggal bersama Sasa beberapa hari. Namun, ia tidak menjelaskan pada Zizi mengapa tidak tinggal di rumah sendiri. Zizi yang penasaran dan cemas akhirnya rela memberikan kamar miliknya untuk mereka berdua. Baru setelah Kak Fei Fei membawa barang-barang Qin Fei, Zizi secara tidak langsung menanyakan alasan Qin Fei bersikap seperti itu. "Kakakku memang karena ibunya, jadi suasana hatinya tidak baik." Saat itu Zizi baru merasa sedikit tenang. Asalkan bukan karena Qin Fei menyembunyikan pria lain di rumah, berarti ia masih punya harapan untuk naik pangkat. Sebenarnya, Qin Fei tidak berniat tinggal serumah dengan Zizi. Tapi setelah Zizi menginap semalam di rumah sakit, keesokan paginya saat ia pulang membawa sarapan untuk mereka, ia terkejut melihat rumahnya sudah berantakan seperti sarang tikus. Telur dadar dan roti panggang sudah gosong parah. Ditambah lagi proses pemulihan Sasa tidak berjalan baik. Bahkan Sasa tiba-tiba demam, membuat Qin Fei sadar bahwa ia tidak mampu merawat Sasa sendirian. Karena itu, Qin Fei akhirnya meminta Zizi untuk tetap tinggal. Sejak ibu, ayah tiri, dan adik tirinya datang ke Danau Hai,
Qin Fei beralasan sibuk kerja dan meminta Kak Fei Fei menggantikannya menjemput mereka di bandara. Namun, saat melihat foto-foto keluarga mereka yang bahagia bermain di Danau Hai, Qin Fei tetap merasa kecewa dan kesepian. Ia pun duduk sendirian minum-minum. Zizi yang tinggal serumah dengannya melihat itu tanpa ragu langsung menemani Qin Fei. Mereka berdua mengenang masa lalu saat Qin Fei pergi tanpa pamit. Saat itu, Zizi baru tahu bahwa Qin Fei yang dulu berjanji akan tampil di panggung bersamanya ternyata tidak bisa menepati janji karena ayahnya tiba-tiba meninggal dunia. Namun, Zizi tidak tahu bahwa ayah Qin Fei meninggal karena kecelakaan lalu lintas saat hendak membelikan sepatu dansa untuk Qin Fei. Dalam proses pemulihan, Sasa mengalami masalah psikologis. Kakinya yang tertusuk besi sudah sembuh setelah operasi, tapi ia tetap merasa sakit yang tak tertahankan. Qin Fei ingin mengubah suasana hati Sasa, maka ia menunda proses rehabilitasi dan bersama Zizi mengajak Sasa makan dan bermain di pusat perbelanjaan. Tak disangka, momen kebersamaan mereka bertiga difoto oleh orang yang lewat. Di sisi lain, Kak Fei Fei yang berusaha menjodohkan Qin Fei dan Zizi, akhirnya lebih dulu mendapatkan pasangan hidupnya sendiri, berkat pernyataan cinta dari Yu Zecheng. Namun, saat mereka sedang menonton film dan baru saja bergandengan tangan, tiba-tiba Ren Shiki menelepon meminta Kak Fei Fei segera kembali ke kantor. Ternyata Ren Shiki telah membeli foto kebersamaan Qin Fei bertiga dan berencana menggunakannya untuk membuktikan bahwa Qin Fei benar-benar menjadi relawan, bukan sekadar pencitraan. Namun, setelah Qin Fei tahu hal ini, ia justru sangat khawatir. Semua orang harus tahu bahwa Qin Fei kita bukan orang yang suka pamer kebaikan. Terima kasih, tapi aku tidak butuh. Ren Shiki sangat marah dengan keputusan Qin Fei. Namun, Qin Fei mengatakan bahwa Zizi dan Sasa bukan orang yang terlibat langsung. Jika foto itu diunggah ke internet akan mempengaruhi mereka. Ren Shiki pun akhirnya mengerti. Kamu dan Dr. Zizi itu sebenarnya apa? Hanya teman biasa, tidak lebih. Saat kembali ke rumah Zizi, Zizi menasihati Qin Fei agar pulang menjenguk ibunya. Namun, Qin Fei dengan santai berkata, biar saja, kalau memang berjodoh pasti akan bertemu. Dalam beberapa hubungan, jika terlalu membiarkan semuanya mengalir, akhirnya tidak akan ada jodoh lagi. Aktris yang sudah lama meninggalkan panggung akhirnya kembali. Hanya karena Sasa yang kakinya tertusuk besi kehilangan kepercayaan diri untuk berdiri lagi setelah operasi. Qin Fei pun berencana menggunakan drama panggung untuk menyemangati Sasa agar berani berdiri lagi. Sasa, saat kamu memetik hati yang berani ini, itu akan menjadi milikmu. Dengan dukungan dan dorongan dari Qin Fei dan Zizi, Sasa berhasil mengatasi hambatan psikologisnya dan dengan sukarela melanjutkan latihan rehabilitasi yang sempat tertunda. Qin Fei yang gembira langsung mengundang semua orang makan bersama di grup. Zizi menjadi orang pertama yang setuju, tapi Liu Yanze yang membantunya menghubungi pihak teater menolak karena alasan pekerjaan. Saat itu, Luo Xiaoxiao yang pernah membantu Qin Fei di acara amal tiba-tiba menelepon. Setelah itu, Qin Fei tanpa ragu membocorkan rahasia Liu Yanze. Akhir-akhir ini dia menerima tawaran acara hiburan terkenal, namanya Pertarungan Penyelamatan Besar. Setelah pertemuan itu, Luo Xiaoxiao langsung pergi ke tim produksi acara tersebut dan menemukan bahwa cinta pertamanya, Liu Yanze, menjadi pelatih di sana. Luo Xiaoxiao segera menemui produser acara, berniat ikut acara itu demi mendekati Liu Yanze. Sementara itu, Qin Fei juga tahu dari adik sepupunya, Kak Fei Fei, bahwa karena citranya yang buruk belakangan ini, ia dikeluarkan dari daftar tamu acara Pertarungan Penyelamatan Besar. Netizen pun memuji keputusan cerdas tim produksi. Meski di luar Qin Fei tampak santai, dalam hati ia tetap merasa kecewa. Kak Fei Fei yang sangat memahami Qin Fei tahu bahwa Qin Fei pasti tidak enak hati, maka ia meminta Zizi lebih memperhatikan Qin Fei. Setelah tahu, Zizi juga ingin membantu Qin Fei, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Saat itu Zizi melihat ruang iklan di dinding gedung seberang, dan tiba-tiba mendapat ide. Keesokan harinya setelah menghubungi perusahaan iklan, Zizi sendiri datang ke bagian pemasaran untuk mengarahkan pembuatan iklan. Tak lama kemudian,
Ren Shiki yang sedang sibuk mencarikan pekerjaan untuk Qin Fei tanpa sengaja melihat papan iklan digital yang tiba-tiba menyala di luar gedung, langsung sadar bahwa nama baik Qin Fei akan segera pulih. Ternyata Sasa telah membuat film animasi dari serangkaian peristiwa saat Zizi dan Qin Fei bersama-sama menyelamatkannya. Begitu semua orang melihat gambar-gambar itu, mereka langsung paham bahwa Qin Fei benar-benar tulus beramal, bukan sekadar pencitraan. Setelah itu, Qin Fei menerima telepon dari Ren Shiki. Ia tahu namanya kembali trending di pencarian panas, tapi kali ini citra Qin Fei sangat positif. Melihat papan iklan digital di dinding gedung, Qin Fei langsung tahu bahwa itu pasti perbuatan Zizi, karena hanya mereka berdua yang pernah melihat komik buatan Sasa itu. Setelah Zizi membantu Qin Fei membalikkan komentar negatif tentang kegiatan amalnya, Qin Fei mengucapkan terima kasih padanya. Ia juga mengatakan bahwa tim acara pertarungan penyelamatan besar telah mengundangnya sebagai tamu utama. Zizi berharap Qin Fei bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit dan kembali dengan gemilang. Ia menyemangati Qin Fei agar tenang mengikuti acara, dan ia akan terus merawat Sasa. Zizi, kamu benar-benar orang yang hangat. Keberhangatan saya berasal dari seseorang bernama Qin Xiaofei. Qin Fei sangat terharu mendengar kata-katanya. Dalam kelemahan hatinya, ia bersandar di pelukan hangat Zizi. Namun karena pengalaman masa lalu, ia tidak berani melangkah lebih jauh. Ia merasa bahwa hanya dengan menjadi teman baik, mereka tidak akan pernah berpisah. Keesokan harinya, saat Zizi bersiap keluar, ia melihat catatan yang ditinggalkan Qin Fei. Qin Fei menulis bahwa ia telah membawa Sasa pergi rehabilitasi dan meminta Zizi mengantarkan hadiah untuk ibunya. Zizi tahu bahwa Qin Fei tidak ingin bertemu ibunya, maka setelah mengantarkan hadiah dan pakaian ke ibunya, ia langsung pergi ke rumah sakit mencari Qin Fei, membujuknya agar mau menemui ibunya di bandara. Meskipun di mulutnya Qin Fei tetap keras kepala mengatakan tidak ingin bertemu, pada akhirnya ia tetap tidak bisa menahan diri dan berlari ke bandara. Percakapan antara ibu dan anak itu memang agak tegang dan canggung, namun Ibu Qin tetap menunjukkan perhatian dan kekhawatirannya pada putrinya. Ia berharap agar Qin Fei, jika di kemudian hari menghadapi kesulitan apapun, bisa datang mencarinya. Dalam hati Qin Fei seketika merasa tidak nyaman. Sebenarnya antara ibu dan anak itu tidak ada dendam besar. Hanya saja tepat di tahun kedua setelah ayahnya meninggal, ibunya dengan cepat mencarikan ayah tiri untuknya. Saat itu Qin Fei masih kecil dan sangat tidak mengerti ibunya. Setelah dewasa, meskipun ia sudah lebih memahami, namun mengatasi hambatan psikologis itu tetap sangat sulit. Tak lama kemudian, proses syuting program pertarungan penyelamatan besar pun akan segera dimulai. Sasa berharap Zizi bisa segera menyatakan perasaannya pada Qin Fei, karena ia mendengar kabar bahwa semua mantan pacar Qin Fei sebelumnya tidak pernah bertahan lebih dari 3 bulan. Terhitung sejak di Lin Kang hingga sekarang, waktu Zizi tidak banyak lagi. Namun sebagai asisten Qin Fei, Ka Fei Fei merasa tidak seharusnya menyatakan cinta terlalu cepat. Kakakku itu punya trauma cinta, tahu? Karena itu, Ka Fei Fei merasa strategi Zizi yang mendekati Qin Fei secara perlahan sangatlah bijak. Sampai akhirnya Qin Fei dan Ka Fei Fei ikut dalam tim syuting program hiburan pertarungan penyelamatan besar, Zizi khawatir cedera lama di punggung Qin Fei kambuh lagi. Sehingga ia menghubungi Liu Yanze yang saat itu menjadi pelatih di sana dan memintanya memperhatikan intensitas latihan Qin Fei. Namun, tanpa diduga, saat latihan, Qin Fei tetap saja cedera punggung. Zizi yang tidak tenang langsung bergegas ke lokasi syuting untuk menjenguknya, sekaligus mengungkapkan perasaannya. Dalam hati Qin Fei sangat panik, ia pun berbalik dan melarikan diri dari Zizi. Tak disangka, Zizi menariknya kembali dan menciumnya. Ka Fei Fei menyadari ada yang tidak beres dengan Qin Fei. Keesokan harinya, ia langsung menebak kebenaran yang terjadi. Meskipun setelah Qin Fei dan Zizi berciuman, Qin Fei memutuskan untuk menjaga jarak dengan Zizi. Namun Ka Fei Fei tahu bahwa itu hanya di mulut saja, hatinya berkata lain. Karena itu, Ka Fei Fei secara resmi menjadi kapten kapal hubungan mereka berdua. Aktris terkenal Luo Xiaoxiao akhirnya berhasil ikut program pertarungan penyelamatan besar. Saat berhadapan dengan cinta pertamanya yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, Liu Yanze sampai terpaku di tempat.
Bahkan saat berkompetisi dengan Luo Xiaoxiao, ia sangat tidak fokus sehingga dengan mudah dikalahkan oleh Luo Xiaoxiao. Awalnya semua orang mengira Luo Xiaoxiao sengaja ikut program variety show yang kurang terkenal ini untuk membalas dendam atau merebut kembali cinta pertamanya, Liu Yanze. Namun, ternyata Luo Xiaoxiao justru bersikap seolah-olah tidak mengenal Liu Yanze. Bahkan beberapa hari berturut-turut tidak berbicara sepatah kata pun dengannya. Sampai akhirnya terjadi insiden tak terduga saat syuting, di mana Jin Weiwei yang kelelahan terpeleset dan jatuh, sehingga rekan satu timnya, Luo Xiaoxiao, terseret tali ke belakang. Qin Fei yang ingin menolongnya justru kembali cedera punggung. Kali ini cederanya sangat parah. Dokter menyarankan agar ia harus beristirahat di tempat tidur selama sebulan. Produser program, Xiao Zong, sangat tidak puas setelah mengetahui kejadian itu. Ia memberikan dua pilihan pada Ren Shiki. Besok Qin Fei harus kembali ke tim untuk melanjutkan syuting, atau kontraknya dibatalkan dan diganti orang lain, sambil menegur pelatih Liu Yanze karena tim program memilihnya karena pengalamannya. Sekarang ia malah membuat masalah besar. Tim program harus menanggung kerugian besar. Saat itu, Luo Xiaoxiao yang punya hubungan baik dengan Xiao Zong datang membantu Liu Yanze keluar dari masalah, sekaligus membantu Qin Fei memperpanjang waktu istirahat dari syuting menjadi 1 minggu. Setelah itu, Liu Yanze menemui Luo Xiaoxiao untuk berterima kasih, dan saat itulah Luo Xiaoxiao meluapkan semua kemarahannya. Liu Yanze, bukankah kamu selalu pura-pura tidak kenal aku? Tidak, aku kira kamu tidak ingin orang lain tahu. Sejak Qin Fei harus dirawat di rumah sakit saat syuting program hiburan, ia selalu berusaha mencari cara agar bisa cepat keluar dari rumah sakit. Zizi khawatir hal itu akan mengganggu proses pemulihan pasca operasi, sehingga melalui Yu Zhecheng ia meminta Kak Fei Fei menjadi mata-matanya. Setiap kali Qin Fei hendak diam-diam keluar dari rumah sakit, Zizi selalu berhasil menangkapnya. Melihat rencananya selalu digagalkan, Qin Fei sangat kesal dan akhirnya marah besar. Ia mengatakan bahwa dulu ia sudah kehilangan panggung karena cedera punggung. Kali ini ia tidak ingin kehilangan karir aktingnya lagi karena cedera yang sama. Qin Fei meminta Zizi untuk tidak lagi bertindak atas nama kebaikan untuknya. Kata-katanya penuh dengan sikap dingin dan asing. Zizi tidak punya pilihan lain, akhirnya meminta seseorang menyuntikkan steroid pada Qin Fei, lalu menyetujui permintaan keluar rumah sakitnya. Namun, saat Qin Fei kembali ke tim program, ia mendapati Zizi telah berubah menjadi dokter utama program tersebut. Qin Fei tahu Zizi datang ke sana demi dirinya. Ia pun memperingatkan Zizi agar tidak melakukan hal-hal yang sia-sia lagi, jangan buang-buang waktu untuknya. Namun, setelah proses syuting dimulai, hubungan antara Zizi dan Jin Weiwei justru menjadi perbincangan hangat. Meskipun setiap kali Jin Weiwei yang mendekati Zizi, Qin Fei tetap merasa tidak nyaman melihatnya. Menurutmu, apa Zizi tidak tahu aku tidak suka Jin Weiwei itu? Apa dia sengaja ingin membuatku cemburu? Kalau sengaja, kenapa masih menatapnya? Meskipun Qin Fei tidak mau mengakui, Luo Xiaoxiao tahu bahwa Qin Fei sedang cemburu. Tak lama kemudian, syuting program pertarungan penyelamatan besar pun selesai. Luo Xiaoxiao akhirnya mengungkapkan tujuannya ikut program itu. Liu Yanze, kalau berani jangan pernah bicara seumur hidup. Ternyata Luo Xiaoxiao hanya ingin tahu alasan Liu Yanze meminta putus 5 tahun lalu. Namun Liu Yanze tetap diam dan tidak mau bicara. Sementara itu proses rehabilitasi Sasa juga hampir selesai. Zizi memutuskan akan membawa Sasa kembali ke rumahnya di Kabupaten Linkang. Sebelum pergi, Sasa memberitahu Qin Fei bahwa Zizi sangat khawatir dengan cedera punggung Qin Fei. Sampai-sampai belajar akupuntur dari seorang ahli, diam-diam berlatih sendiri, hingga lengannya penuh bekas jarum. Qin Fei langsung menarik lengan baju Zizi, dan benar saja, ia menemukan banyak bekas luka. Ia pun kembali berkata, "Kamu tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak ada artinya seperti ini lagi." Qin Fei mengatakan bahwa hubungan mereka tidak akan pernah ada hasilnya. Namun Zizi justru memanfaatkan kesempatan itu untuk menyatakan cinta. "Qin Xiaofei, aku suka kamu." Qin Fei yang sudah kehilangan kepercayaan pada cinta memilih menghindari pernyataan cinta itu. Namun, setelah Zizi pergi ke rumah sakit Linkang,
Qin Fei tidak bisa menahan diri untuk mengingat semua kebaikan Zizi padanya. Kebetulan Luo Xiaoxiao juga datang berkunjung. Luo Xiaoxiao bercerita bahwa saat ia menerima penghargaan aktris utama terbaik tahun lalu, Liu Yanze tiba-tiba meminta putus. Awalnya Luo Xiaoxiao mengira Liu Yanze melakukannya karena skandal yang menimpanya. Ia pun menunggu 2 hari agar bisa menjelaskan semuanya. Namun, setelah menunggu 2 hari, Luo Xiaoxiao baru sadar bahwa Liu Yanze benar-benar menghilang tanpa jejak, seolah-olah lenyap dari dunia. Setelah tahu Luo Xiaoxiao masih sangat mencintai Liu Yanze, Qin Fei menyemangatinya untuk kembali mengejar Liu Yanze. Tak disangka, Luo Xiaoxiao juga balik menyemangati Qin Fei agar berani mencintai. Berkat nasihat Luo Xiaoxiao, Qin Fei akhirnya mendapatkan keberanian. Kalau begitu, mari kita berjuang bersama demi cinta kita. Qin Fei yang baru saja menolak Zizi tiba-tiba mulai mengejar Zizi dengan gila-gilaan. Namun, Zizi yang gagal menyatakan cinta justru bersikap dingin dan mengabaikan Qin Fei. Tak ada jalan lain, Qin Fei pun mengubah strategi mengejarnya. Keesokan harinya, Zizi baru bangun tidur, sudah menemukan poster bertanda tangan Qin Fei di rak sepatu rumahnya. Ia bingung, mencari-cari di rumah sampai akhirnya melihat Qin Fei keluar dari dapur. Ia pun sadar bahwa poster itu memang sengaja diletakkan oleh Qin Fei. Meskipun Zizi tetap bersikap dingin, dalam hatinya ia sangat senang. Sampai akhirnya, demi membujuk Zizi, Qin Fei berbohong bahwa semua makanan yang dibeli dari luar itu adalah hasil masakannya sendiri. Zizi marah karena dibohongi. Trik murahanmu ini mungkin masih bisa berhasil pada mantan-mantan pacarmu di seluruh negeri, tapi padaku, maaf saja, aku tidak akan tertipu. Namun, keesokan harinya, Zizi kembali menemukan Qin Fei di rumahnya. Ternyata setelah gagal menembus tembok keras Zizi semalam, Qin Fei merasa sangat kesal dan mengajak Luo Xiaoxiao ke gym untuk curhat. Ia berkata bahwa ini pertama kalinya ia mengejar orang lain. Dan menurut internet, ia harus membuat orang yang dicintainya merasa sangat dicintai agar orang itu merasa tidak aman. Karena itu, Qin Fei membuat daftar mantan pacar dari seluruh negeri. Luo Xiaoxiao sampai tertawa terpingkal-pingkal melihat keluguan Qin Fei. Ia membantu Qin Fei mencari cara, lalu memberitahu bahwa ia baru saja menerima tawaran film baru dan berencana merekomendasikan Qin Fei untuk peran wanita kedua. Namun, karena peran itu mengharuskan Qin Fei lebih kurus, Qin Fei langsung setuju, bahkan menyusun strategi mengejar cinta tanpa peduli apapun. Keesokan harinya, dengan menebak sandi rumah Zizi dari tanggal lahir dan nomor teleponnya, Qin Fei berhasil masuk ke rumah Zizi. Zizi tetap bersikap tidak sabar, padahal dalam hati sebaliknya. Setelah tahu Qin Fei harus diet demi peran baru, Zizi langsung menunjukkan perhatian aslinya. Sekarang yang paling kamu butuhkan adalah nutrisi. Jangan macam-macam. Apa kamu merasa tubuhmu terlalu sehat? Sementara itu, Luo Xiaoxiao juga mulai mengejar cintanya. Ia mendatangi perusahaan keamanan tempat Liu Yanze bekerja untuk menyewa Liu Yanze sebagai bodyguard pribadi. Namun, Liu Yanze menolak mentah-mentah tawaran itu dan mengatakan pada manajer bahwa sejak awal ia sudah menyatakan tidak akan menerima proyek pengawalan pribadi. Karena itu, ia meminta manajer menugaskan staf kunci lain di perusahaan untuk tugas ini. Tentu saja Luo Xiaoxiao tidak setuju. Ia bersikeras bahwa bodyguard pribadinya hanya boleh Liu Yanze dan menyerahkan keputusan pada manajer perusahaan keamanan. Kapanpun Liu Yanze mau, saat itu juga mereka akan menandatangani kontrak. Liu Yanze sangat pusing, lalu mengajak Zizi keluar minum untuk menghilangkan stres. Ternyata alasan Liu Yanze meminta putus pada Luo Xiaoxiao tahun lalu adalah karena ia harus menjalankan misi rahasia ke luar negeri. Sekarang ia memang sudah kembali dengan tubuh sehat, tapi Luo Xiaoxiao kini sudah menjadi bintang besar, sedangkan dirinya yang sudah pensiun hanya seorang bodyguard biasa. Qin Fei yang berbalik mengejar Zizi pun berpura-pura agar Zizi datang menemuinya. Setelah tahu dirinya dibohongi, Zizi sangat marah. Hanya berkata tidak akan menerima pernyataan cinta Qin Fei lalu pergi. Namun, setelah program variety show yang diikuti Qin Fei tayang, karena editing yang memperburuk kekurangannya, netizen ramai-ramai mencaci Qin Fei, membuat Zizi tidak tenang dan akhirnya muncul di hadapan Qin Fei.
Coba cicipi daging goreng renyah dari restoran keluarga yang ini selagi masih hangat. Bukankah kamu bilang tidak akan pernah menemuiku lagi? Datang ke sini khusus untuk menertawaiku, ya?" Zizi tahu Qin Fei hanya sedang marah, jadi ia tidak peduli, malah menenangkan Qin Fei dan berkata bahwa di hadapannya, Qin Fei tidak perlu pura-pura kuat, ia akan selalu ada di samping Qin Fei selamanya. Qin Fei sangat terharu. Akhirnya ia menunjukkan sisi lemahnya. Setelah mereka selesai makan daging goreng, Zizi mulai mengajari Qin Fei cara menjahit luka operasi. Karena peran wanita kedua yang akan dimainkan Qin Fei adalah seorang dokter. Saat itu Luo Xiaoxiao yang membaca komentar di internet juga datang menghibur Qin Fei. Tidak tahu bahwa Zizi juga ada di sana, sehingga tanpa sengaja bertanya beberapa hal pada Qin Fei. "Aku hanya mengajarinya beberapa gerakan operasi, ini akan berguna untuk wawancara besok." Meskipun Zizi sudah menjelaskan dengan masuk akal, Luo Xiaoxiao tahu bahwa kabar baik mereka berdua sudah dekat. Sebaliknya, hubungan Luo Xiaoxiao dan Liu Yanze masih belum ada kemajuan. Sampai-sampai niat awalnya datang untuk menghibur Qin Fei, malah akhirnya mabuk berat dan menelepon Liu Yanze untuk meluapkan semua unek-uneknya selama bertahun-tahun. "Kamu pikir kamu siapa? Dasar laki-laki jahat." Zizi sampai gemetar mendengarnya, buru-buru merebut ponsel dan berkata, "Situasi sekarang kacau. Suruh Liu Yanze datang menjemput Luo Xiaoxiao pulang." Setelah Liu Yanze menenangkan Luo Xiaoxiao hingga tertidur dan hendak pulang, ia tiba-tiba menemukan ada seseorang yang meletakkan kotak di depan pintu rumah Luo Xiaoxiao. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya ada bunga yang sudah dilumuri lem merah, berarti ancaman. Bahkan seorang yang terlatih seperti Liu Yanze pun merasa ngeri melihatnya. Ia pun mulai khawatir akan keselamatan Luo Xiaoxiao. Akhirnya, Liu Yanze yang sebelumnya menolak menjadi bodyguard pribadi Luo Xiaoxiao, kini setuju menandatangani kontrak. Keesokan harinya, setelah melihat tanda tangan Liu Yanze di kontrak, Luo Xiaoxiao sangat gembira. Zizi yang dulunya dokter bedah toraks jenius itu tetap menolak kembali ke meja operasi. Qin Fei menyemangatinya agar berani mengejar mimpinya, namun tak disangka kini ia hanya berkeliaran di departemen rehabilitasi. Zizi berkata sesuatu yang membuat Qin Fei terdiam. "Mimpi? Mungkin. Justru saat belum sempat diwujudkan, itulah saat terindah." Saat itu Qin Fei sendiri juga sedang galau antara mimpi dan karier. Qin Fei baru saja menyelesaikan syuting film baru, kemampuan aktingnya meningkat pesat, dan popularitasnya pun melonjak. Ren Shiki sebagai manajer sekaligus bos perusahaannya telah menyiapkan kontrak 10 tahun untuk Qin Fei. Selain fasilitas terbaik di industri, Ren Shiki juga memberikan 3% saham perusahaan. Selain itu, Ren Shiki juga berencana memproduksi film dan serial TV, khusus mendesain film laga dengan sosok pahlawan wanita untuk Qin Fei. Dengan tawaran menggiurkan seperti itu, Ka Fei Fei berharap Qin Fei segera menandatangani kontrak. Namun Qin Fei tetap belum bisa memutuskan. Karena sejak dulu mimpinya adalah menari, hanya saja karena cedera punggung, ia tidak bisa terus-menerus berdiri di atas panggung dalam waktu lama. Selain itu, keputusan untuk meninggalkan karir akting tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga memengaruhi rekan-rekan lain di perusahaan, termasuk Ka Fei Fei dan juga manajer Ren Shiki. Sementara itu, ada seorang keluarga pasien yang secara khusus meminta Zizi untuk menjadi dokter bedah bagi keluarganya. Namun, Zizi menolak permintaan tersebut dan memberikan kesempatan kali ini kepada rekannya, Yu Zecheng. "Aku sudah menemui guru. Aku sudah merekomendasikanmu untuk melakukan operasi ini." Yu Zecheng tidak tahu apa yang dipikirkan Zizi. Para pimpinan rumah sakit sangat mementingkan operasi ini. Tetapi Zizi tetap bersikeras tidak mau menyetujuinya. Jika Yu Zecheng berhasil melakukan operasi ini dengan sukses, maka itu sama saja dengan membuat prestasi besar bagi rumah sakit. Tahun depan, hidupnya akan mencapai puncak. Promosi dan kenaikan gaji tidak bisa dihindari. Qin Fei yang kebetulan mendengar isi percakapan mereka, kemudian mengajak Yu Zecheng keluar untuk menanyakan situasi yang sebenarnya. Qin Fei tahu bahwa Zizi sebenarnya belum pernah benar-benar menyerah pada mimpinya menjadi dokter bedah.
Hanya saja peristiwa di masa lalu membuatnya kehilangan keberanian untuk melanjutkan. Maka, ia berencana melalui wawancara pribadi untuk menyemangati Zizi agar menemukan kembali mimpinya sendiri. Namun, Zizi justru menunjukkan sikap menghindar dari masalah ini. Keesokan harinya, Qin Fei kembali bertanya pada Zizi mengapa ia tidak mau kembali ke meja operasi. Tak disangka, Zizi malah balik bertanya, "Jika diberikan kesempatan, apakah kamu bisa menari lagi? Apakah kamu bisa tanpa ragu meninggalkan karir akting, meninggalkan perpanjangan kontrak 10 tahun yang diberikan Rensiki untukmu?" Saat itu Qin Fei benar-benar sulit menjawabnya, sampai akhirnya ia melihat bahwa grup tari Zhongkun yang dulu pernah ia ikuti telah mengumumkan penutupan dan penghentian aktivitas. Qin Fei pun langsung mengubah jadwalnya dan pergi ke grup tari Zhongkun. Setelah berpikir lama, ia pun mengambil keputusan. "Aku tidak akan memperpanjang kontrak lagi." Rensiki sangat khawatir mendengarnya, karena 3 tahun lalu Rensiki telah menandatangani perjanjian taruhan dengan investor Li Changjiang. Kepergian Qin Fei sudah pasti akan membuat perusahaan hiburan Qingyi tidak bisa mencapai pendapatan seperti yang telah disepakati. Saat itu, bukan hanya Rensiki dan Qin Fei yang harus menghadapi ganti rugi besar hingga 50 juta yuan, tetapi juga orang lain akan kehilangan pekerjaan. Tidak ada jalan lain, Qin Fei pun merencanakan untuk menemui Li Changjiang. Rensiki berharap Qin Fei bisa berubah pikiran, sehingga ia secara khusus mengunjungi ibu Qin Fei, berharap ibunya bisa membujuk Qin Fei. Pada saat yang sama, ia juga memutuskan untuk mempromosikan Ka Fei Fei menjadi direktur seni. Syarat utamanya adalah Ka Fei Fei harus bisa membujuk Qin Fei untuk memperpanjang kontrak. Namun, Ka Fei Fei lebih memilih kehilangan pekerjaannya daripada membuat Qin Fei berada dalam posisi serba salah karena dirinya. Meskipun Qin Fei sudah mantap dengan keputusannya untuk tidak memperpanjang kontrak, ia juga tidak ingin kepergiannya memengaruhi pekerjaan Ka Fei Fei. Karena itu, ia membantu Ka Fei Fei dan Rensiki mendapatkan pekerjaan di bidang promosi dan periklanan. Saat itu, Zizi mengirim pesan kepada Qin Fei bahwa ibunya sudah datang. Ini adalah pertemuan kedua antara Zizi dan ibu Qin Fei. Sebelumnya, Zizi hanya mengaku sebagai asisten Qin Fei, tetapi kali ini, ibu Qin langsung menyadari bahwa Zizi menyukai putrinya. Ibu Qin pun langsung menanyakan semua informasi tentang keluarga, pekerjaan, dan usia Zizi. Jawaban Zizi yang lancar dan kata-kata manisnya membuat ibu Qin sangat senang. Terlebih lagi, Zizi langsung menyadari ada masalah pada tulang leher ibu Qin dan membantunya memijat sebentar. Hubungan keduanya pun langsung menjadi sangat harmonis. Setelah itu, saat Qin Fei pulang dan melihat pemandangan ini, ia merasa ibunya pasti datang untuk membujuknya memperpanjang kontrak. Meskipun Zizi sudah berusaha menengahi, ibu dan anak itu tetap saja bertengkar hebat. Ibu Qin marah dan langsung pergi. Baru pada malam harinya, saat Qin Fei menemukan kartu bank yang ditinggalkan ibunya, ia sadar bahwa ia telah salah paham pada niat baik ibunya. Zizi yang sudah lama meninggalkan meja operasi itu akhirnya kembali ke departemen bedah toraks. Begitu mendengar kabar itu, rekan-rekan di rumah sakit langsung datang menyambut kembalinya Zizi. Tak disangka, setelah Qin Fei tahu, ia justru sangat khawatir. "Aku dengar dari Yu Zecheng, tingkat kesulitan operasi itu sangat tinggi. Bahkan 1 dari 10.000 kesalahan pun tidak boleh terjadi." Sebenarnya, Qin Fei sama sekali tidak tahu bahwa Zizi kembali ke departemen bedah toraks bukan karena dirinya. Setelah itu, Qin Fei pernah berkata pada Zizi bahwa keesokan harinya ia akan menemui Li Changjiang untuk bernegosiasi tentang perjanjian dengan Xing Yi. Zizi merasa nama Li Changjiang itu cukup familiar. Qin Fei pun menjelaskan bahwa orang itu adalah pengusaha besar yang sering muncul di berita ekonomi. "Kalau kamu pernah dengar nama itu wajar saja." Tak disangka, saat Qin Fei menemui Li Changjiang untuk bernegosiasi, ia tidak bertemu langsung, tetapi justru mendapat kabar baik bahwa Li Changjiang setuju memperpanjang perjanjian dengan Xing Yi selama 3 tahun lagi, terus berinvestasi di perusahaan dan bahkan mengalihkan 3% saham kepadanya. Qin Fei sangat senang, merasa seperti mendapat rezeki nomplok. Ia pun membagikan kabar gembira ini kepada Zizi, tanpa tahu bahwa Li Changjiang adalah orang yang meminta Zizi membantu operasi istrinya.
Ternyata istri Li Changjiang menderita kanker paru-paru dengan posisi luka yang cukup khusus. Zizi adalah salah satu dari sedikit dokter di dalam negeri yang pernah menangani operasi seperti ini. Demi menghilangkan kekhawatiran Qin Fei, Zizi yang sebelumnya bersikeras tidak mau ikut operasi ini akhirnya setuju membantu istri Li Changjiang. Sejak Zizi kembali ke departemen bedah toraks setelah bertahun-tahun absen demi melatih kestabilan pergelangan tangannya, Zizi begadang berhari-hari hanya untuk mengupas telur. Sampai-sampai ia dan Qin Fei setiap hari harus makan telur rebus. Aku makan telur sampai mau muntah. Sampai hari ini, Yu Zhecheng memberitahu Qin Fei bahwa keluarga pasien itu bernama Li Changjiang. Saat itu, Qin Fei baru sadar bahwa Ren Shiki telah menggunakan dirinya untuk menekan Zizi, dan akhirnya perjanjian antara kedua belah pihak diperpanjang 3 tahun. Ren Shiki berkata bahwa ia hanya bisa membantu menghubungkan mereka. Sebagai imbalannya, Zizi menyelamatkan nyawa, dan Qin Fei mendapatkan kebebasannya. Sebenarnya ini adalah dua hal baik, namun Qin Fei justru sangat marah. Ia berkata bahwa Zizi adalah batas terakhirnya. Urusan Li Changjiang tidak seharusnya menyeret Zizi, karena tidak ingin menjadi kelemahan Zizi. Dan agar Zizi bisa memutuskan sendiri apa yang ingin ia lakukan, Qin Fei lebih dulu mengumumkan di media sosial bahwa ia tidak akan memperpanjang kontrak dengan Xing Yi. Setelah itu, Qin Fei pergi ke rumah sakit untuk menemui Li Changjiang yang selalu menjaga istrinya di ruang perawatan. Saya sangat mengerti perasaan Anda, tapi Anda tidak seharusnya menggunakan saya untuk menekan Zizi. Sejak Zizi membaca pengumuman Qin Fei tentang penolakannya memperpanjang kontrak dengan Xing Yi, ia langsung mengerti maksud Qin Fei. Zizi berterima kasih pada Qin Fei, namun ia juga menyampaikan keputusannya untuk tetap melakukan operasi ini. Namun, karena sudah bertahun-tahun tidak melakukan operasi, Zizi menyerahkan posisi dokter utama kepada Yu Zhecheng, sementara dirinya hanya membantu di samping dan menyusun rencana operasi terbaik. Tak disangka, saat operasi berlangsung, Yu Zhecheng melakukan kesalahan kecil yang menyebabkan arteri pasien terus berdarah. Zizi akhirnya memutuskan untuk menjahit luka dan menghentikan pendarahan sendiri. Namun di saat kritis, masalah muncul. Beberapa tahun lalu, karena perang di Zhao, operasi Zizi gagal. Anak laki-laki kecil, Xiao Jia, kehilangan nyawa dalam operasi itu, dan kini bayangan Xiao Jia kembali muncul di hadapan Zizi, membuatnya sangat terkejut dan berkeringat dingin. Meski berhasil mengendalikan diri sehingga tidak terjadi insiden medis, setelah menyerahkan operasi pada Yu Zhecheng, Zizi tetap merasa sangat kecewa dan tertekan. "Kamu kenapa?" "Sedikit lelah, biarkan aku bersandar sebentar." Tak lama kemudian, Li Changjiang secara resmi menandatangani perjanjian perpanjangan waktu dengan Xing Yi, sekaligus menambah investasi. Meskipun Qin Fei tidak memperpanjang kontrak, ia memutuskan untuk menginvestasikan semua uang yang ia peroleh selama bertahun-tahun ke Xing Yi, menjadi salah satu mitra perusahaan. Fei Fei tidak tahu soal ini, ia mengira Qin Fei akan meninggalkan Xing Yi, sampai-sampai menangis terseduh-seduh, merasa seperti dipaksa bercerai. Qin Fei sengaja tidak memberitahu semuanya, malah pura-pura menghibur Fei Fei, sampai akhirnya Ren Shiki datang dan mengungkapkan kebenaran. Setelah tahu Qin Fei tidak akan meninggalkan Xing Yi, Fei Fei dipromosikan menjadi direktur artis dan baru merasakan kebahagiaan seperti menikah lagi. Sementara itu, Zizi yang sedang sangat kecewa kembali menemui psikolog. Psikolog menyarankan agar ia menghindari semua situasi yang bisa memicu ingatan masa lalu, termasuk pekerjaan di rumah sakit yang juga harus dihentikan sementara waktu. Kebetulan, Qin Fei juga ingin mengajak Zizi pergi ke suatu tempat untuk menyegarkan diri. Maka ia pun merencanakan liburan bersama Zizi. "Kamu benar-benar hamil? Aku juga tidak tahu." Zizi yang baru saja dipindahkan kembali ke departemen bedah toraks hanya mengambil cuti setengah tahun untuk mempersiapkan liburan bersama pacarnya. Namun, tanpa diduga, rekan-rekan di rumah sakit menyebarkan rumor bahwa Zizi akan segera menjadi ayah. Lebih parah lagi, rumor itu dengan cepat sampai ke orang-orang di sekitar Qin Fei. Awalnya, Luo Xiaoxiao tidak percaya rumor itu. Tapi setelah Fei Fei menelepon dan bertanya beberapa bulan sudah, laki-laki atau perempuan, Luo Xiaoxiao pun mulai percaya.
Sementara itu, Qin Fei yang sebenarnya tidak hamil justru bingung sendiri. "Sepertinya tidak, kamu tanya saja ke kakak." Setelah berkali-kali mendengar orang lain bilang dirinya hamil, Qin Fei pun mulai meragukan dirinya sendiri. Luo Xiaoxiao yang sangat penasaran akhirnya menggunakan cara paling sederhana, yaitu menempelkan telinga ke perut Qin Fei. Untung saja seiring waktu dan klarifikasi dari semua pihak, rumor itu perlahan-lahan menghilang. Sampai hari pertama mereka berdua akan berangkat liburan, Kak Fei Fei mengantar Qin Fei ke bandara. Namun tiba-tiba mendapat kabar bahwa di perjalanan ke bandara, Zizi mengalami kecelakaan lalu lintas. Qin Fei yang mendengar kabar itu langsung panik dan bergegas ke rumah sakit. Setelah melihat Zizi hanya mengalami cedera di pergelangan tangan, ia pun sedikit tenang. Psikolog tahu bahwa di perjalanan ke bandara, Zizi melihat bayangan Xiao Jia yang sudah lama meninggal muncul di jalan, sehingga ia buru-buru membelokkan setir dan menabrak pagar pembatas. Psikolog pun berkata bahwa halusinasi Zizi lebih parah dari yang ia bayangkan. Psikolog menyarankan agar Zizi tidak lagi menyetir, mengganti lingkungan sekitar untuk melihat apakah ada perubahan. Jika setelah 2 bulan hasilnya masih sama, maka harus diobati dengan obat yang lebih kuat. Karena itu, Zizi memutuskan untuk pergi sendiri selama 2 bulan. Namun, agar Qin Fei tidak khawatir, ia menyembunyikan kebenaran itu dan hanya berbohong bahwa rumah sakit menugaskannya ke Australia, sehingga untuk sementara tidak bisa pergi berlibur ke sana bersama Qin Fei. Pada saat yang sama, Luo Xiaoxiao yang sedang menghadiri pesta tanpa sengaja bertemu dengan Wang Zhong yang selalu berniat buruk padanya. Karena menolak ajakan minum dari Wang Zhong, asisten Wang Zhong diam-diam menambahkan jus mangga yang membuat Luo Xiaoxiao alergi ke dalam minumannya. Sehingga saat menyetir di jalan, Luo Xiaoxiao mengalami bahaya. Dalam keadaan tidak sadar, ia hanya bisa menelepon Liu Yanze untuk meminta pertolongan. Keesokan harinya, Luo Xiaoxiao terbangun di ranjang rumahnya. Mengingat kejadian semalam, ia pun menghubungi Liu Yanze untuk berterima kasih, namun tidak ada yang mengangkat. Saat sedang berdiskusi soal pekerjaan dengan asisten, ia membaca berita bahwa Liu Yanze terluka saat bertugas. Luo Xiaoxiao langsung bergegas ke rumah sakit. Zizi yang mendengar kabar itu juga buru-buru ke rumah sakit. Tak disangka saat menolong Liu Yanze, Zizi kembali melihat bayangan Xiao Jia. Guru Zizi, Anbo, menyadari ada yang tidak beres dengan Zizi, sehingga memutuskan untuk melakukan operasi Liu Yanze sendiri. Tak lama setelah operasi Liu Yanze berhasil, guru itu secara khusus memanggil Zizi. Setelah mengetahui kondisi Zizi saat ini, ia berkata bahwa sejak dulu Zizi adalah murid yang paling ia banggakan. Sekarang belum saatnya untuk menyerah. Saya beri kamu waktu, bawa kembali murid terbaik saya ke sini. Sebelumnya, karena faktor psikologis yang rumit, Zizi sering mengalami halusinasi. Atas saran psikolog, ia memutuskan untuk hidup sendiri selama 2 bulan. Namun, agar Qin Fei tidak khawatir, ia berbohong bahwa rumah sakit menugaskannya ke Australia. Tepat saat Zizi hendak berangkat, Sasa menelepon dan mengatakan bahwa kondisinya sudah sangat baik, kakinya sudah tidak sakit lagi. Paman dan bibi Sasa bahkan mengubah rumah mereka menjadi homestay untuk disewakan. Melihat foto-foto yang dikirim Sasa, Zizi pun mengubah tujuan perjalanannya ke Kabupaten Linkang. Namun, tidak disangka adik ipar masa depan Qin Fei tiba-tiba datang mencari kakak perempuan Qin Fei. Anak laki-laki ini memiliki IQ yang sangat tinggi. Bahkan sebelum lulus SMP sudah mampu menjawab soal ujian masuk universitas dengan benar. Bahkan hanya dengan melihat foto bulan yang dikirim Zizi kepada Qin Fei, ia bisa menebak bahwa Zizi sedang berada di dalam negeri, misalnya di daerah penghasil anggur terkenal di Kabupaten Linkang. Maka Qin Fei segera menghubungi Sasa yang sedang berada di Kabupaten Linkang dan berhasil memastikan bahwa Zizi memang sedang menginap di homestay milik paman dan bibinya Sasa. Setelah itu, Qin Fei berpura-pura menjadi tamu di sana. Ia memesan kamar homestay melalui internet, lalu membawa adik laki-lakinya yang bersikeras ingin ikut ke Kabupaten Linkang pada malam itu juga. Zizi dibohongi oleh Sasa untuk menjemput seseorang. Saat itu, ia melihat seorang gadis mengenakan baju putih dan rok hitam sedang membawa koper turun dari bus.
Zizi pun salah paham dan mengira gadis itu adalah orang yang ia tunggu. Untungnya Qin Fei masih cukup percaya pada Zizi. Ia yakin Zizi tidak akan mengkhianatinya, sehingga ia tidak marah-marah atau membuat keributan, hanya berharap Zizi mau menjelaskan mengapa ia berbohong soal perjalanan dinas. Namun, Zizi tetap tidak mau menjawab, hanya mengatakan bahwa ia tidak bermaksud menipu Qin Fei, yang membuat Qin Fei sangat marah dan memilih mengabaikannya. Demi mengetahui alasan Zizi berbohong, Qin Fei mencari tahu dari Sasa tentang apa saja yang dilakukan Zizi selama di sana. Hasilnya, Sasa mengatakan bahwa sejak Zizi datang ke homestay keluarganya, ia selalu pergi ke sana kemari mencari pekerjaan. Paman Sasa sudah menasihati apapun, Zizi tidak mau mendengar. Setelah selesai bekerja, ia hanya duduk melamun sendirian. Kadang-kadang bahkan berbicara sendiri, persis seperti orang tua yang pernah tertipu hubungan cinta online di awal tahun. Mendengar itu, Qin Fei langsung pucat. Dan saat Zizi tidak ada di kamar, ia diam-diam masuk ke kamar Zizi. Ia tidak menemukan bukti adanya hubungan cinta online, namun justru menemukan Zizi sedang meneliti makalah tentang kanker stadium akhir. Yang paling penting, Zizi bahkan mencetak makalah itu sehingga Qin Fei mengira ia telah menemukan kebenaran dan seluruh tubuhnya menjadi sangat sedih. Qin Fei tahu bahwa penderita kanker stadium akhir tidak akan punya banyak waktu lagi, sehingga ia menahan rasa sakit di hatinya dan menulis daftar harapan, berharap bisa bersama Zizi mewujudkan keinginan-keinginan itu dalam sisa waktu yang singkat, agar bisa mengantarkan Zizi pergi dengan bahagia. Namun, baru saja itu terjadi, Qin Fei mendengar Zizi berbicara di telepon tentang kondisi penyakit dengan orang yang benar-benar menderita kanker stadium akhir. Saat itulah Qin Fei sadar bahwa ia telah salah paham selama ini. Setelah beberapa hari perang dingin, Zizi akhirnya menceritakan semua yang terjadi di Zhao 5 tahun lalu. Termasuk karena tidak bisa menyelamatkan Xiao Jia, ia mengalami gangguan stres pasca trauma. Qin Fei langsung merasa sangat sedih. Ia memutuskan untuk menemani Zizi melewati masa sulit ini. Di sisi lain, Luo Xiaoxiao tiba-tiba menemukan bahwa Liu Yanze selalu membawa foto bersama mereka dan semprotan anti alergi. Ia pun langsung menyadari perasaan Liu Yanze selama bertahun-tahun ini. Setelah Liu Yanze pulih, ia juga mengetahui dari manajer Luo Xiaoxiao bahwa selama 5 tahun terakhir, Luo Xiaoxiao telah menahan banyak kesedihan demi dirinya. Karena itu, Liu Yanze memutuskan apapun yang terjadi, ia akan kembali mengejar Luo Xiaoxiao. Atas undangan Qin Fei, Luo Xiaoxiao dan Liu Yanze pun datang ke homestay milik Paman dan Bibi Sasa. Mereka berdua bersama-sama menyelesaikan upacara lamaran yang penuh kejutan dan romantis. Qin Fei yang menyaksikan momen itu merasa sangat kagum, bahkan secara halus menyindir Zizi agar mempercepat langkahnya. Namun Zizi justru meminta Qin Fei untuk menunggu sedikit lagi, sampai ia benar-benar bisa keluar dari bayang-bayang psikologis. Ia akan memberikan upacara lamaran yang sempurna untuk Qin Fei. Dalam sekejap, 2 bulan pun berlalu. Setelah kembali ke Danau Hai, Zizi memutuskan untuk menerima pengobatan dengan obat-obatan. Sementara itu, Qin Fei juga memulai karier barunya sendiri. Ia mendirikan grup tari miliknya sendiri. Ren Ziki menentang keras hal ini. Ia merasa perusahaan hiburan tidak ada hubungannya dengan dunia tari. Namun, Qin Fei mengatakan bahwa selama orang yang ia undang bisa menghasilkan uang untuk perusahaan, itu sudah cukup. Dengan bantuan Cafe Fei, Qin Fei berhasil mengundang anggota lama grup tari Zhongkun ke perusahaannya. Setelah 2 bulan pelatihan, akhirnya mereka berhasil mengadakan tur pertunjukan pertama. Pada saat yang sama, Zizi juga menjalani terapi obat bersama psikolog. Namun karena hasilnya kurang baik, dokter menyarankan agar dosis obat ditingkatkan. Namun, efek sampingnya bisa menyebabkan reaksi lambat atau kurangnya emosi. Demi bisa segera bertemu Qin Fei, Zizi setuju dengan metode terapi ini. Setelah sebulan menjalani pengobatan, semua hasil pemeriksaan kembali normal. Xiao Jia pun tidak pernah muncul lagi, namun hubungan asmara mereka justru menghadapi hambatan besar. Yu Jicheng sedang bersiap melamar Cafe Fei, ia meminta Zizi mengajarinya bernyanyi. Namun, Yu Jicheng menemukan bahwa saat Zizi bernyanyi, ia sama sekali tidak menunjukkan emosi. Zizi pun menyadari ada masalah serius pada dirinya,
sehingga ia kembali merenung. Qin Fei mendapat kabar bahwa Zizi sudah keluar dari rumah sakit. Ia pun mengundang Zizi menonton pertunjukan final grup tari. Zizi datang sesuai janji dan mengajak Qin Fei untuk bertemu orang tuanya. Namun, Qin Fei justru mengorbankan rambut panjangnya demi acara itu. Penata rambut itu pasti punya dendam padaku. Aku menghabiskan 3.888 yuan hanya untuk mendapatkan gaya rambut seperti ini. Benar-benar penipuan. Akhirnya, Qin Fei hanya bisa membawa gaya rambut unik itu ke rumah Zizi untuk bertemu calon mertua, dan tanpa diduga, ibu Zizi juga ternyata korban salon penipu itu. Benar-benar takdir yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keluarga Zizi sangat puas dengan calon menantu mereka. Namun, saat mengobrol, Qin Fei menyadari reaksi emosi Zizi sangat aneh. Ia pun diam-diam menemui psikolog Zizi untuk menanyakan kondisinya. Setelah tahu bahwa kondisi Zizi kemungkinan besar akibat efek samping pengobatan, Qin Fei pun diam-diam bertekad untuk tetap mendampingi Zizi sampai kondisinya membaik. Sementara itu, Yu Jicheng akhirnya resmi melamar Ka Feifei, namun tanpa diduga ia justru ditolak. Yu Jicheng tidak mengerti, karena hubungan mereka sangat stabil dan seharusnya bisa melangkah ke tahap berikutnya. Sampai akhirnya Ka Feifei mengajaknya menghadiri pernikahan kelima ayah kandungnya, Yu Jicheng baru sadar bahwa Ka Feifei masih menyimpan ketakutan terhadap pernikahan. Karena itu, Yu Jicheng membatalkan niat menikah. Meski orang tuanya terus mendesak, mereka hanya berharap Yu Jicheng bahagia. Namun, kebahagiaan Yu Jicheng adalah bisa selalu bersama Ka Feifei dalam bentuk apapun, sehingga ketakutan Ka Feifei terhadap pernikahan perlahan berkurang. Pada saat yang sama, Zizi juga sedang mempersiapkan lamaran untuk Qin Fei. Ia ingin melakukan segalanya dengan sempurna, bahkan sampai mengedit video pendek untuk acara lamarannya. Namun, saat melihat senyum bahagia Qin Fei dalam video itu, Zizi tiba-tiba merasa khawatir tidak bisa membahagiakan Qin Fei. Bahkan saat ia hendak memasangkan cincin lamaran ke tangan Qin Fei, keraguan Zizi terhadap dirinya sendiri semakin membesar. Akhirnya, ia menarik kembali cincin itu dan menyatakan ingin putus. Ia tidak ingin masa depan Qin Fei dihabiskan bersama suami yang tidak punya perasaan. Maafkan aku. Melihat Zizi pergi dengan tegas, hati Qin Fei sangat hancur. Ia pergi ke rumah Luo Xiaoxiao, minum sampai mabuk, namun tetap memeluk ponsel dan terus mengirim pesan suara meminta Zizi kembali. Qin Fei tidak ingin kisah cinta mereka berakhir seperti ini, sehingga ia menemui psikolog Zizi untuk meminta bantuan. Setelah tahu bahwa satu-satunya cara mengatasi trauma Zizi adalah membawanya kembali ke Zhao, Qin Fei pun mencari cara untuk membawa Zizi ke sana. Namun, Zizi selalu menghindari tempat yang meninggalkan luka psikologis mendalam itu. Karena itu, Qin Fei menghubungi Dr. Kevin, rekan Zizi saat operasi Xiaojia, dan berbohong pada Zizi bahwa Xiaojia mungkin masih hidup. Ada orang yang melihat anak itu di Zhao. Meski Zizi merasa itu tidak mungkin, ia tetap membawa harapan kecil dan pergi ke Zhao. Kevin memberinya alamat sebuah panti asuhan, mengatakan mungkin di sana ada petunjuk tentang Xiaojia. Namun, setelah tiba di sana, Zizi tidak menemukan Xiaojia, justru bertemu guru Nana yang dulu pernah ia selamatkan. Nana berterima kasih berkali-kali pada Zizi atas jasanya. Ia lalu memberikan akun media sosial yang katanya milik Xiaojia. Zizi sangat terharu, membuka kertas itu dan menemukan banyak foto tentang Xiaojia. Benarkah itu akun Xiaojia? Zizi pun meninggalkan komentar menanyakan keberadaan Xiaojia. Padahal semua foto itu sebenarnya dari Kevin, yang diberikan pada Qin Fei. Qin Fei tidak tahu apakah setelah Zizi tahu kebenarannya, ia akan memaafkan semua kebohongan ini. Namun demi membantu Zizi keluar dari trauma dan kembali merasakan emosi, ia hanya bisa terus berbohong. Setelah Zizi tiba di Zhao, setiap hari Qin Fei mengunggah postingan di media sosial, namun hanya Zizi yang bisa melihatnya, berharap suatu hari Zizi akan membalas. Zizi mencari petunjuk Xiaojia berdasarkan lokasi di foto, dan di setiap tempat yang ia datangi, orang-orang yang menyambutnya kebetulan adalah orang-orang yang pernah ia tolong. Zizi selalu mendapat pelukan hangat dan ucapan terima kasih. Perlahan, semua itu menghapus rasa bersalahnya terhadap Xiaojia.
Melihat komentar Zizi, Qin Fei berpura-pura menjadi Xiaojia dan mengajaknya bertemu di tempat lama 3 hari lagi. Namun, saat Qin Fei tiba di Zhao, saat ia menunggu Zizi justru menjadi incaran preman setempat saat hendak membeli hadiah untuk Xiaojia. Qin Fei menunggu seharian penuh namun tidak melihat Zizi, ia pun sangat cemas. Ia segera menemui Kevin untuk meminta bantuan. Keesokan harinya mereka mencari Zizi di pasar dan tanpa sengaja menemukan ada orang yang menjual pulpen milik Zizi. Itu adalah pulpen yang pernah diberikan Qin Fei pada Zizi. Setelah tahu pulpen itu ditemukan di pinggir jalan, Qin Fei sangat sedih. Ia mengira karena telah membohongi Zizi, Zizi marah dan sengaja menghindarinya. Qin Fei menangis pilu hingga pingsan dan dalam mimpinya melihat Zizi tiba-tiba muncul dan melamarnya dengan cincin berlian. Mereka berdua mengadakan pernikahan kecil yang sangat romantis di Zhao. Namun, seindah apapun mimpi, Qin Fei tetap harus bangun. Semakin indah mimpi itu, semakin sedih Qin Fei saat terbangun. Agar keluarga Zizi tidak bersedih, Qin Fei berbohong bahwa ia akan tinggal di Zhao setahun lagi demi pengobatan. 4 bulan berlalu, kebohongan Qin Fei pun semakin sulit disembunyikan. Kakak Zizi, Han Jito, berharap Qin Fei bisa melepaskan masa lalu dan menjalani hidup yang lebih baik. Bahkan Han Jito memberikan sertifikat properti, mengatakan bahwa rumah Zizi sudah dialihkan atas nama Qin Fei sebelum ia pergi ke Zhao. Semua orang di sekitarnya menyarankan agar Qin Fei tidak terus menipu diri sendiri. Mereka merasa kemungkinan besar Zizi tidak akan kembali. Namun, Qin Fei tetap tidak mau melepaskan harapan. Ia duduk diam di rumah Zizi menunggu keajaiban terjadi. Malam itu ia bermimpi Zizi kembali dan setelah terbangun ia sangat bersemangat berlari keluar mencarinya. Dalam cahaya remang-remang ia melihat Zizi berjalan ke arahnya, berkata bahwa baik kebohongan maupun kejujuran Qin Fei sama-sama indah didengar. Dan cerita pun berakhir di sini.